Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu pagi hari ini. Biar Roh-Mu yang ajaib tinggal di antara kami. Kami mau taruh hati kami sepenuhnya. Kami mau belajar mengikuti apa yang Kau mau. Kami mau buka hati. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian di antara kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa lakukan apa-apa hari ini. Hidup kita akan babak belur terus. Hidup kita akan jadi bulan-bulanannya setan. Tapi kalau kita mau berjalan dan dipenuhi Roh Kudus, hidupmu powerful. Amin. Kita mau beri yang terbaik sama Tuhan hari ini. Katakan, aku mau yang spesial. Aku pingin Tuhan hadir pagi hari ini melawat aku. Rasa hausmu dan laparmu akan dipuaskan Tuhan. Dan kerinduanmu Tuhan akan buat engkau ngalami sesuatu yang berbeda hari ini. Bangkit berdiri sama-sama. Tutup matanya. Kita mau undang Tuhan pagi hari ini. Kita mau buat sesuatu yang spesial. Oh mulianya hadirat-Mu. Mulai fokus sama Tuhan. Nikmati hadirat-Nya pagi hari ini. Roh Kudus, aku berdoa ada gelombang pengurapan turun pagi hari ini dalam ruangan ini. Sementara aku berdoa ada urapan yang sedang turun dari ujung ke ujung. In Jesus name. Pake norobo sandene medebe piana mantika. Make robo kohono mo sandene motopoko. Nikmati hadirat-Nya. Make robo cheko no mondoro potopoko no. Make rababa sheke ne medebe. Terus come breathe upon me, breath of God, breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name. Jesus, I adore. Tuhan, aku minta sesuatu yang spesial pagi hari ini. Jamah setiap orang dalam ruangan ini.
Mereka butuh dipenuhi roh-Mu Tuhan pagi hari ini. Mereka butuh dilawat Tuhan. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. Tetap kamu nyembah. Hei, nyembah. Nikmati hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami mau belajar firman-Mu. Berikan hikmat, wahyu, dan pengertian mengalir memenuhi hidup kami dalam nama Yesus. Sekarang buka matanya. Ngerasain apa? Kalau kamu haus dan lapar, silakan duduk. Kalau engkau haus dan lapar akan Tuhan, rasa haus dan laparmu itu akan bisa nyedot hadirat Tuhan. Banyak orang Kristen ke gereja hanya melakukan rutinitas agamawinya tanpa memiliki rasa haus dan lapar. Dia pikir kalau hari Minggu saya mesti ke gereja. Kalau ke gereja rasanya tertuduh. Kalau engkau hanya sekedar ibadah seperti itu, hidupmu tidak akan pernah berubah loh dari tahun ke tahun. Tambah buruk, tambah jelek. Kata orang Surabaya, benceno, nyebelin. Kelakuannya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bahkan malah sukanya gegeran berantem. Kalau kita cari Tuhan, yang kita persembahkan dulu adalah hati kita ini untuk Tuhan. Fokusnya sama Tuhan. Kalau fokus hatimu sama Tuhan, engkau akan ketemu Tuhan. Amin. Kalau engkau ketemu Tuhan, engkau akan dapat semuanya. Amin. Hari ini kita akan belajar. Saya biasanya bawa pemain keyboardnya pergi ke Australia. Tapi oke, nyembah terus. Enak ya, nyembah ya. Coba Bapak Ibu nyembah enak gak? Kalau nyembah ngerasain hadirat Tuhan, siapa yang ngerasain hadirat Tuhan pagi ini? Enak gak? Ada lagu lama ini. Yoro laini, Yoro laini, Jesus Yoro laini, Yoro laini, Yoro laini, Jesus Yoro laini. Bapak Ibu, kalau kita nyembah, kita tiap hari nyembah ya, bergaul dengan Tuhan. Nyanyianmu tuh bisa menghadirkan urapan. Saya kan suaranya kan cenderung sember dan seperti kalong gongguan yang diseret truk ya. Nggak bagus-bagus banget ya. Tapi ketika kita nyembah, ada kuasa Tuhan yang mengalir lewat nyanyian kita. Bapak Ibu juga bisa lakukan ini di rumah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau setiap hari bergaul dengan Tuhan, hadiratnya itu nempel dengan hidupmu. Kamu pergi kemana saja, hadirat itu nempel dan kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu. Hidupmu pasti memberi dampak. Ini penting sekali ini. Banyak orang Kristen tidak membawa hadirat Tuhan. Hadiratnya nyebelin orang lain, hadiratnya ngeselin orang lain. Harusnya kemana-mana kita pergi membawa hadirat Tuhan. Kamu ngobrol dengan orang lain, kamu ketemu dengan orang, ngopi mungkin, cerita banyak hal, cerita tentang hidupmu. Orang lain bisa merasakan hadirat Tuhan yang manifestasi yang di dalam kita. Baru hidupmu jadi dampak bagi orang lain. Alkitab katakan di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17. Sebab Tuhan adalah Allah Roh, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bukankah kita semuanya sudah lahir baru? Dan kalau orang sudah lahir baru diberikan roh yang baru dan hati yang baru loh. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai 27. Roh yang lama digantikan jadi roh yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan loh. Dan Tuhan berikan hati yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan itu kudus, suci, tak bercacat celah. Dia nggak bisa tinggal pada pribadi yang najis dan kotor. Makanya kita harus mengalami kelahiran baru dulu. Kalau kita nggak mengalami kelahiran baru, bagaimana mungkin Tuhan tinggal di dalam hatimu? Bapak Ibu bisa bayangkan, roh Tuhan yang powerful dan dahsyat itu tinggal dalam hidupmu. Powerful nggak hidupmu sekarang? Harusnya powerful. Baru digenapin tadi apa yang dikatakan tadi. Kemana engkau pergi ada hadirat Tuhan. Hidupmu menyatakan kemuliaan Tuhan. Orang bisa ngelihat manifestasi kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup. Agak shock yang dengerin khotbah saya ya.
Selama ini khotbahnya baik-baik, manis-manis, ngundang saya khotbahnya teriak-teriak dan marah-marah isinya. Apalagi dengerin YouTube saya itu isinya marah-marah itu. Saya mau kasih makanan steak yang buat hidupmu kenyang. Saya nggak mau kasih gula-gula, nanti kamu diabetes rohani nanti. Bertumbuh kuat di dalam Tuhan dan memberi dampak bagi banyak orang. Karena hidup kita harusnya memberi dampak bagi banyak orang. Karena di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Yakin gak roh Allah dalam hidupmu? Bayangkan kalau setiap hari kita bergaul dengan roh Tuhan, nempel sama roh Tuhan, kok sama seperti yang kamu sembah loh. Manifestasinya, kuasanya, perkataannya, tindakannya harusnya sama seperti Tuhan. Karena orang yang sudah lama di gereja, harusnya karakter, sikap, tindakan, perbuatan kita sama seperti Kristus. Sudah sama belum? Coba tanya istrinya, tanya suamimu, kamu ngelihat siapa? Setiap hari di rumah kamu ngelihat Yesus atau ngelihat siapa? Harus yang ngelihat Yesus nih. Tapi kalau hari ini engkau belum mengalami kemerdekaan di dalam jiwamu, kau mesti ngerti kefirman, ngerti kebenaran. Kebenaran yang kamu ngerti, kata Yohanes, akan memerdekakan hidupmu. Kita kan sudah mengalami kelahiran baru. Yang lahir baru itu adalah roh kita loh. Manusia itu ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Ngerti gak sampai sini? Yang dilahirkan baru adalah manusia roh kita. Manusia roh kita itu diciptakan serupa segambar dengan Allah. Do you mudeng or not? Yang ngerti batu dulu. Oh, masih luar biasa ini. Yang baru manusia roh kita, makanya dia jadi tempat tinggalnya Tuhan. Tetapi jiwamu itu perlu disempurnakan setiap hari. Jiwamu itu apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau. Ini yang mempengaruhi hidup kita. Ini yang seringkali mempengaruhi kita. Dan jiwa ini selalu nyeret kita pada perbuatan daging yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang perlu namanya pikul salib sangkal diri mati daging. Rajin dengerin khotbah saya sering kali ngomong ini. Engkau harus pikul salib sangkal diri mati daging. Di area mana? Jiwa tadi. Pikiran kita yang gak selaras dengan Tuhan seringkali. Siapa yang suka mikirin yang jelek? Ayo. Padahal Tuhan suruh kita mikirin perkara-perkara ilahi kan? Filipi 4:8 kan? Tapi seringkali masalah sedang terjadi, kita mikirnya kejauhan. Sampai gak bisa tidur, gak doyan makan. Siapa pernah ngalami? Ini yang ngomong pernah ngalami, makanya bisa khotbah. Belum terjadi kita pikirin loh. Padahal yang kita pikirkan harusnya janji Tuhan. Yang punya suami, angkat tangan. Yang punya istri, angkat tangan. Sekarang saya mau tanya, pernah nggak ngelihat kelemahan pasanganmu? Terus biasanya apa yang diomongin? Ayo. Kok kudus suci semua, tak bercacat celah semua di sini. Yang sering kita omongin ketika ngelihat kelemahan pasangan kita adalah hal yang jelek, betul apa enggak? Terus kita omongin, perkatakan. Terus kita pikirkan, loh, aku nikah sama kamu kok bertahun-tahun belum berubah ya? Dan nikah 20 tahun, 30 tahun, kamu tetap sama, nggak ngerti perasaanku, nggak ngerti hatiku. Punya kelemahannya diomongin. Yang harusnya kita omongin, bukankah janji Tuhan atas pasanganmu? Kalau dia nggak romantis, kamu omongin setiap hari, honey, sugar, madu, gula, I love you setiap hari, engkau harus romantis. Yang kita omongin seperti itu, betul apa enggak? Yang kita omongin adalah janji Tuhan harusnya. Tapi realitanya, karena kita nggak selaras dengan firman Tuhan, di area pikiran tadi loh, yang perlu dipulihkan dulu. Banyak orang Kristen bertahun-tahun Kristen, lahir baru duduk di gereja, tapi pola pikirnya seperti orang dunia, cara pandangnya seperti orang dunia. Tidak, akhirnya nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Sama suami istri kerjanya berantem, gegeran. Ada yang ketawa, pasti suka berantem nih kelihatannya. Tapi hari ini harus mati daging. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu ketawa sambil mati daging. Katakan amin. Pikiran kita, perasaan ini ibu-ibu nih yang biasa dikit feeling. Pikir, aku rasa. Terus biasanya kalau orang dikuasain perasaannya, orang itu gampang tersinggung, gampang sakit hati. Ada yang pernah ngalami kayak gitu? Gampang tersinggung, mengharapkan suaminya melakukan segala sesuatu tanpa ngomong. Dipikir suaminya Tuhan. Ya mana bisa, suamimu bukan Yesus kok. Semakin kamu harapkan suamimu seperti Yesus, kamu dapati dia seperti Yudas, dan kamu akan kecewa.
Justru kamu tunjukkan bahwa kamu harusnya menjadi orang yang seperti Yesus dulu. Pikiran kita, perasaan kita itu harus selaras dengan firman. Kalau ini nggak kita taklukkan, nggak beresin di hadapan Tuhan, kita sering terjebak dan akhirnya kita jatuh dalam dosa. Kita nggak disapa gembala aja, gembala karena sibuk, salamin tanganmu, kamu pulang bisa cemberut, marah loh. Dia nggak peduli sama saya. Oh, dia lagi sibuk loh. Perasaan ini kan harus dikontrol, betul apa nggak? Ya. Siapa yang gampang tersinggung di tempat ini? Coba saya lekeker dulu nih. Wah, ini kudus suci semua yang bagian sini. Coba lihat ibu-ibunya. Dengerin baik-baik kok yang gampang tersinggung ya. Kamu sebenarnya tersinggung gara-gara apa sih? Karena pingin orang lain melakukan sesuatu yang seperti kamu harapkan, dan ternyata mereka tidak lakukan seperti yang kita harapkan. Betul apa enggak? Akhirnya kita langsung bermuram durja. Nggak tahu perasaanku. Ya, siapa yang tahu perasaanmu di dalam kamu? Kamu mesti ngomong dulu dong. Seringkali salah prasangka kan dengan pasangan hidup kita. Kok dia nggak peduli aku ya? Yuk, kalau kamu, seringkali istri saya itu loh, ayo kita makan, ya, tapi dia diem aja. Loh, diem aja kita biarin toh. Tapi lama-lama kok dia mukanya agak berbeda. Wah, saya harus buru-buru, ayo kita keluar makan. Dia pikir saya ini Yesus, ngerti semuanya, kan nggak ngerti, nggak bisa. Seringkali ibu-ibu kan seperti itu kan, nuntut suamimu seperti Yesus semua kan? Nggak ada ya kelihatannya. Halo? Yang gampang tersinggung sekarang mulai belajar diam. Karena semua orang bisa menyenangkan hati kita. Dan jangan pernah engkau berusaha merubah pasanganmu seperti yang kamu mau. Siapa yang pernah berusaha merubah pasangan hidupnya seperti yang dia mau? Ini kok kelihatannya baik-baik saja ini. Siapa yang mengharapkan pasangannya seperti yang dia inginkan? Ternyata yang didapatin tidak kan? Biasanya ngapain? Marah nggak? Kita itu nggak bisa merubah pasangan kita. Sampai mata kita biru, rambut kita berubah jadi merah, pasangan tidak akan pernah berubah loh. Yang berubah, wadah rambutnya merah, nggak apa-apa. Yang perlu kita rubah itu adalah diri kita yang di dalam ini loh. Ngerti gak? Pikiran, perasaan, dan kemauanmu. Kemauan kita nggak suka Tuhan loh. Siapa yang berdoa, pingin doa, pokoknya hari ini aku mau doa, tiba-tiba nguan tuh, wamin 3 jam yang akan datang malah tidur. Siapa yang pingin puasa banget, tapi baru keluar kamar ada bau harum enak. Loh, aku kok kayaknya nggak makan 2 hari ini, laparnya luar biasa. Betul nggak? Pernah ngalami nggak itu? Karena yang di dalam jiwa ini nggak suka dengan kebenaran, dan kita harus pulihkan itu, selaraskan dengan firman. Kalau yang di jiwa ini ngontrol hidupmu, engkau menjadi orang yang gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati. Dan jangan pernah berharap hidupmu akan dipakai Tuhan. Justru akan dipakai setan. Kita kan seringkali terjebak di area sini kan. Jiwa kita ini harus pulih, diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Makanya Alkitab katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Baru tubuh kita disempurnakan waktu nanti kita ketemu Tuhan. Kita akan pakai tubuh kemuliaan. Nah, selama tinggal di bumi ini, kita belajar firman seperti ini. Kita itu perbarui di area jiwa ini loh, yang perlu diselamatkan, diselaraskan dengan firman, supaya kita didapati menjadi orang yang sejalan seperti yang Tuhan mau. Katakan amin. Di 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kalau jiwamu nggak diselamatkan, jiwa ini akan ngontrol, membuat kita jatuh di dalam dosa. Pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, kehendak kita ini harus takluk dan tunduk kepada firman. Ini akan takluk dan tunduk kalau engkau kuat secara roh, bertumbuh ke arah Kristus. Kalau rohmu kuat di dalam Tuhan, kamu bisa ngatur pikiranmu, perasaanmu. Oh, ini nggak sesuai dengan firman ini, saya harus jalankan sesuai firman ini. Ini nih menyakitin hati Tuhan, ini aku nggak mau lakukan nih. Perkataanku ini jelekin orang nih, nyakitin orang lain dan nyakitin hati Tuhan. Ini nggak benar ini. Pikiranku yang nggak selaras dengan Tuhan, meski ditaklukkan pada Filipi 4 ayat 8 dulu. Pikirkanlah yang baik, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Itu. Kalau tidak seperti itu, jangan dipikirin, jangan dikatakan, jangan dilakukan. Nanti kalau kamu nggak bisa kendalikan pikiranmu, perasaanmu, dan kemauanmu, manifestasinya akan manifestasi lewat ucapan dan tindakanmu. Berapa banyak orang seringkali ngomong sembarangan.
Setelah 5 menit ngomong lupa. Ternyata yang diomongin sakit hati, karena tajamnya bukan main. Berapa banyak pasanganmu seringkali terluka dengan kata-katamu, dan setelah itu 10 menit kemudian kamu lupa. Kita bisa bertindak seperti itu loh, dan kita nggak sadarin apa yang kita lakukan. Ternyata banyak melukain orang. Kalau hidup kita kan dipanggil untuk jadi berkat, betul loh Pak? Amin. Bukan untuk jadi batu sandungan tuh. Hidup kita akan jadi batu sandungan kalau kita nggak bisa kontrol di area emosi tadi loh, di area jiwa ini loh. Ini yang perlu terus didewasakan di dalam Kristus. Makanya kita perlu belajar firman. Bapak Ibu datang ke ibadah ini bukan melakukan rutinitas agamawi. Engkau pingin ketemu Tuhan, engkau pingin belajar firman. Firman yang kamu ketahui, kata Alkitab, bisa membuat kamu merdeka dan ngambil keputusan yang benar. Makanya kalau sudah pelayanan, ikut Tuhan, ke gereja bertahun-tahun, tapi karakter tidak berubah, perlu dipertanyakan. Itu ada yang salah di dalam diri kita. Ada yang perlu diperbaiki. Harusnya kita nyembah Tuhan, kita akan menjadi sama yang seperti yang kita sembah. Menjadi sama seperti Kristus. Kalau kita nyembah diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang egois, sombong, belagu, keras kepala, susah ditegur, susah dinasihatin, gampang tersinggungan, gampang marah, semaunya sendiri. Engkau nyembah setan, kelakuanmu kayak iblis. Yang jadi masalahnya, siapa yang kamu utamakan dalam hidupmu? Harusnya Tuhan jadi yang pertama dan terutama. Setelah Tuhan kau jadikan yang utama dan terutama. Engkau setiap hari berjalan sesuai firman. Perasaannya nggak sesuai firman dilurusin, berubah. Tahu nggak Bapak Ibu, caranya Tuhan membentuk di dalam hidup kita adalah lewat proses. Katakan proses. Peremukan. Ngerti peremukan nggak? Kita tuh harus diremukkan dulu. Kan ada orang yang sombong kan. Orang sombong tuh biasanya lupa kalau dirinya sombong. Nggak sadar kalau dirinya sombong. Pernah ngalami nggak? Yang ngomong pernah ngalami? Orang sombong itu biasanya ya antibodinya lemah, gampang pilek. Tahu nggak kenapa? Jalannya kan dongak terus. Kalau hujan kemasukan air kan, pilek dia. Orang sombong itu. Biasanya orang-orang kayak begini nih, karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu tanpa Tuhan. Nggak taunya orang-orang kayak begini malah jadi batu sandungan. Betul apa enggak? Kita tuh butuh Tuhan dalam segala hal. Tanpa Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Dan Tuhan mau remukkan kita sampai kedalaman batin kita. Bapak Ibu kalau dengerin khotbah saya di YouTube ya, cari di YouTube. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe, jangan lupa. Dengerin baik-baik. Selama tahun 2022, saya selalu khotbah pikul salib sanggal diri mati daging. Karena tanpa ini kita nggak bisa menaklukkan yang di dalam sini nih, pikiran kita ini. Kita bisa datang ke gereja, kita bisa pelayanan, yang khotbah bisa khotbah, yang main musik bisa main musik, tetapi tetap kelakuannya, tindakannya, pola pikirnya, gaya hidupnya seperti orang dunia. Nah itu yang mau diremukkan Tuhan, dimatikan semati-matinya lewat namanya proses. Katakan proses. Saya nggak khotbah tentang berkat dan kelimpahan. Ikut Tuhan ujungnya pasti berkat dan kelimpahan kok. Tapi Bapak Ibu sukanya berkat atau apa? Sukanya proses. Wah ada yang dengar ya, luar biasa nih yang juga proses. Tapi ujungnya engkau akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan kok. Kalau ada pendeta ngomong ikut Tuhan, tokomu akan rame, engkau akan diberkati. Bohong itu pendeta. Ujungnya akan diberkati. Selama kamu jalan sama Tuhan, engkau ngalami proses permukaan kok. Karena Tuhan mau selaraskan pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan kok. Dan kita harus ngalami proses itu supaya kita bisa dibentuk seperti yang Dia mau. Karena kita seringkali kan dablek kan, ngeyelan kan, maunya sendiri kan. Mentang-mentang kita punya pengalaman, mentang-mentang punya duit, mentang-mentang punya jabatan, wes pokoknya jalan aja. Nggak taunya di tengah jalan kebentur tembok seringkali. Karena kita merasa kita tidak perlu Tuhan lagi. Padahal kita butuh Tuhan dalam segala sesuatu. Kita mau libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kalau kita ngotot terus, nanti akan kebentur tembok. Ngapain kita mesti kebentur tembok kalau kita bisa jalan sama Tuhan? Makanya ngikutin jalan sama Tuhan. Lewat namanya padang gurun. Tahu nggak Bapak Ibu, setelah orang dipenuhi Roh Kudus, setelah Yesus dipenuhi Roh Kudus dibawa kemana? Ke mall, ke kota, ke padang gurun.
Makanya ini harus suka tidak suka semua orang Kristen harus ngalamin ini. Ini adalah tempat peremukan di mana kita akan diberesin hati kita. Siapa yang hadapin masalah hari ini? Ada yang punya masalah nggak? Ada yang punya utang? Yang di sini kayaknya makmur sejahtera ya semua ya. Yang sebelah sana juga ya. Dengerin baik-baik. Kalau kamu punya masalah, kamu menghadapi tekanan, himpitan, tahu nggak artinya apa? Tuhan sayang sama kamu. Terus kita disuruh senyum dan bahagia, kata kita Petrus. Lu ada ayatnya, saya nggak sebutin aja. Kok kelihatannya nggak percaya itu loh? Karena lewat proses dan masalah, kita sedang dibentuk Tuhan, dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Makanya kita harus bahagia. Yang dilihat bukan masalahnya, dilihatnya janji Tuhan. Dan sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Waktu ngalami proses, himpitan, tekanan, persoalan, dan hutang yang gede, tadi saya cerita Pak Gembala, kita pernah ngalami proses yang luar biasa. Tuhan tuh mau hati kita. Waktu kau ngalami persoalan, ribut, gegeran, berantem, selisih paham dengan orang lain, sebenarnya Tuhan mau hatimu. Katakan, Tuhan mau hati saya. Sepenuhnya. Supaya Dia bertahta, berkuasa. Dia harus bertahta, berkuasa sepenuhnya dalam diri kita. Diri kita sendiri makanya harus mati setiap hari, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Tepuk tangan yang kencang. Kalau tidak, tadi pikiran perasaanmu yang ngontrol dan mengendalikan. Makanya lewat proses tadi, sikap kita harus benar di hadapan Tuhan. Responmu benar, engkau lulus ujian, engkau naik level. Waktu engkau gegeran sama suamimu, responmu salah, terulang lagi nggak? Siapa yang bikin kesalahan berulang-ulang? Ayo, kenapa nggak mau belajar dari kesalahan itu? Karena dablek toh, agak ngeyelan kan? Kata orang Surabaya mokong. Mokong itu udah dikasih tahu, ngeyel terus. Kita harus belajar dari kesalahan. Dan jangan pernah lari dari masalah. Engkau lari dari masalah, engkau menghindarin. Nanti kamu Yunus nanti. Kalau masuk ke ikan yang gede bagus, kalau masuk ikan teri urusanmu kesedak nanti. Jangan pernah lari dari masalah. Kalau ada masalah terjadi yang kamu hadapin hari ini, artinya Tuhan mau hatimu kok. Bukan yang lain. Yang gegeran dengan suami, samperin suamimu. Aku bahagia punya suami kayak engkau, luar biasa. Bangga aku. Kamu tuh tanggung jawab, cinta dan romantis. Ada suami yang istrinya agak kelebihan kata-kata, alias bawel. Ngomong sama istrimu, ngomong begini, sayang, cinta, gula, madu, honey, sugar, rayon pulau kelapaku, aku bangga punya istri kayak engkau. Engkau itu penuh hikmat, pengertian dan pengetahuan. Suatu hari engkau akan dipakai jadi hamba Tuhan luar biasa, jadi pengkhotbah yang luar biasa. Yang diomongin kan begitu. Kalau kita ngomong begitu, kita bisa mengendalikan perasaan kita kan. Siapa biasanya yang tersinggung langsung marah? Anak-anak muda di sini, yang di sini saya mau tanya dulu, engkau nyetir dipotong, tiba-tiba kamu langsung wah! Pernah ngalamin gak ini? Pernah. Sekarang kalau engkau pingin marah, berdoa dulu, tanya Tuhan, Tuhan boleh marah nggak aku ini? Tuhan, aku boleh marah apa enggak? Kasih jeda dulu waktunya. Jangan mudah bereaksi. Kalau engkau mudah bereaksi, engkau nggak bisa kendalikan diri. Kamu dikendalikan oleh jiwamu, perasaanmu, kemauanmu yang ngontrol. Terus nanti kalau udah marah, yang dimarahin sakit hati. Biasanya Roh Kudus setelah kita marah tegur kan? Siapa yang pernah ngalami melakukan hal yang bodoh, terus setelah 5 menit atau 10 menit Roh Kudus ngomong, kamu tadi ngapain? Pernah ngalami kayak gitu kan? Siapa yang pernah tegur? Rasanya kan malu kan sama Tuhan kan? Terus kok begitu kok masih ngelakukan terus? Sekarang harus mau belajar ya. Makanya kalau mau bertindak, ngomong dulu sama Tuhan. Tuhan, aku boleh marah apa enggak? Tuhan, boleh enggak aku kesel sama istriku? Tuhan, boleh enggak aku marah sama suamiku? Boleh enggak aku marah sama pembantu, sama sopirku? Boleh marah enggak sama aku itu? Nanti Tuhan ngomong, ya marah oh, nanti kamu urusan loh sama aku. Urusanmu sama Tuhan lebih ruwet loh. Kalau kita ngawur, kita berurusan dengan Tuhan, urusannya ruwet loh malahan. Malah diremukkan. Kalau ngadepin masalah, jangan pernah lari dari persoalan. Hadapin tantangan itu. Kalau engkau lari,
Punya tetangga yang cerewet bawel parkir mobil sembarangan. Ah, males lah aku pindah aja ke PIK. Aman, dekat laut. Ternyata di sana ketemu tetangga yang modelnya sama. Wah, ini gawat nih. Bagaimana kalau kita ke Kalimantan aja? Kita bikin rumah di dekat kebun sawit. Kamu di sana nanti ketemu ular loh. Ular kok sering ke rumah ya ini. Terus kamu pindah ke kutub, kamu ketemu beruang yang sama. Tahu nggak kenapa? Yang diurusin tuh hatimu, bukan masalah orang. Tapi kita seringkali kalau ngadepin masalah, kita langsung tuding. Di sini ada pasar hewan nggak di sini? Daerah mana ya? Jakarta nggak ada pasar hewan ya Pak? Langsung beli kambing warnanya hitam. Ngerti nggak ini? Kok telat kayaknya ini, nangkep ya? Cari kambing hitam. Gara-gara dia, gara-gara kamu. Apalagi suami istri itu, gara-gara kamu. Dulu kita ya, sering ya, dulu. Sekarang enggak. Nah ini coba kamu lihat Google Map atau Wase. Jalan gimana? Ternyata ditunjukin jalan macet. Saya biasa langsung mama. Sekarang udah biarin aja lah, nggak apa-apa. Sekarang udah jarang ngomel kan? Kita nggak pernah ribut, kita mesra. Ini ada orangnya loh, istri saya ketawa loh. Saya tadi ceritain loh. Karena saya itu diurusin Tuhan selama 5 tahun loh. Saya ngalami bangkrut. Kita punya bisnis habis, ninggalin utang gede. 5 tahun, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2021 bulan November kita ngalami pemulihan. Diremukkan. Ketika diremukkan saya responin dengan baik. Istri saya responi dengan baik. Ternyata Tuhan mau urusin hati saya. Motivasi yang di dalam, sikap hati yang di dalam. Dulu sukanya mata duitan. Yang dikejar pokoknya begini, keuntungan diri sendiri. Sekarang belajar nyenengin hati Tuhan. Tuhan mau apa ini? Tuhan tuh mau urusin yang di dalam kita ini loh. Supaya kita ini didapati menjadi orang yang selaras sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Waktuku sampai kapan ini? Kok udah telat? Loh ini baru setengah khotbah. 11 ya? 11.15 ya? Ya wis ya, bentar lagi selesai. Katakan jangan dong. Jangan dong. Saya mau sebentar lagi selesai nih. Jangan. Waduh, sayang sama saya semua ini. Tuhan remukkan kami, benar-benar diremukkan sampai kita nggak punya uang. Semua emas waktu Sangjitan kita jual. Mobil jual, semuanya jual, ngalami titik terendah loh. Sampai saya nggak ngerti apa-apa yang saya lakukan loh. Bener-bener utangnya gede, diteleponin bank, diancam bank, sampai aset kita mau disita bank, ditempelin di bank. Besok 2 minggu kemudian kalau engkau nggak bayar disita bank. Mau didatangin orang hitam yang gede-gede. Aduh Tuhan, gimana ini? Tahu nggak? Saya ngapain? Istri saya setiap hari nyanyi lagu. Mana itu lagumu? Ku tanya Yesus, tiap hari nyanyi lagu itu ambil nyuci piring. Terus kalau udah stres, tahu nggak kalau udah stres? Nanti katanya beb, panggilnya baby gitu. Suami istri panggilnya yang mesra ya. Jangan panggil nama lo ya. Kok, ci, dia bukan engkomu, dia juga bukan ci. Panggil sayang, gula madu sukar, cintaku, kesayanganku, dambaan hatiku. Ayo, mana yang punya suami istri yang dekat mana? Sampingnya. Coba pandang matanya dulu yang mesra. Kalian harus jatuh cinta setiap hari loh sama pasanganmu. Tahu nggak? Saya ini praktekin sama istri saya. Saya dalam satu hari saya ngomong I love you berapa kali? 30 kali lebih belum? Saya itu setiap hari ya ngomong I love you sama istri saya di atas 30 kali. Dan istri itu selalu dengerin suami-suami. Mana suami angkat tangan dulu semua? Suami. Istri butuh touch meaning, sentuhan penuh makna. Lah kok suaminya kok diem aja, ini gimana tuh? Sentuhan penuh makna itu minimal 15 kali. Sebenarnya minimalnya bisa 25 kali. Sentuhan penuh makna. Dipegang, dilus pipinya, dipandang pegang tangannya. Kalau jalan digandeng, kalau kesandung jangan, ih kamu tuh salah itu. Jangan begitu. Kenapa? Ngomong yang manis, belajar loh ya. Awas loh kalian, harus mesra loh. Sentuhan touch meaning penuh makna ini nggak memandang umur ibu. Ibu umurnya berapa sekarang? Harus tetap mesra ya. Kan anak cucu nonton, melihat kehidupan kita. Kalau suami istri mesra kan anak senang kan? Cucu senang kan? Bapak juga harus belajar touch meaning ya.
Kamu tambah hari kok tambah luar biasa yang sayang. Engkau ini luar biasa. Sentuhan touch meaning itu bukan. Katanya pendeta tadi suruh 15 kali. Tuh, wah, nggak boleh begitu. Pegang, tuntun, sayang, ciumin. Tahu nggak? Kita tuh dibentuk berdua lewat proses tadi. Sampai kita habis total. Bener-bener titik terendah loh. Kita jual aset nggak laku. Ditawar orang 6 kali, dikasih DP, dibatalin. Tiap hari ditagih utang. Tahu nggak Tuhan urusin hati kita? Setelah kejadian itu kita tambah mesra ya. Seperti pengantin baru terus ya kan. Mesra, nggak pernah berantem malah. Kalau berantem kecil-kecil gara-gara salah pilih makanan, kepedesan ya normal lah ya. Tapi nggak pernah ribut, gegeran, berantem. Nggak pernah. Tambah hari tambah mesra. Orang yang dibentuk Tuhan, yang menyelaraskan pikiran, perasaan, dan kemauannya itu semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan loh. Kita dibentuk Tuhan berbeda, ngalami peremukan yang berbeda diremukkan. Tuhan beresin hati saya, motivasi saya, motivasi hati istri saya. Terus istri saya tanya ini, kalau udah kepentok banget nih, sudah nggak tahu jalan keluarnya, kira-kira Tuhan Yesus datangnya kapan ya? Karena apa? Udah nggak tahu jalan keluar. Tahu nggak apa yang saya lakukan ketika saya nggak tahu jalan keluarnya? Ayo nih kita cari makanan nih. Kita cari makan. Terus kita pulang mandi, kan waktu itu zaman COVID kan. Pulang mandi, beresin, terus nyalain AC tidur. Lu kamu ini punya masalah kok tidur? Lah aku nggak tahu jalan keluarnya. Ngapain aku pikirin? Berapa banyak orang yang belum tahu jalan keluarnya, kena masalah berat, terus dipikirin nggak bisa tidur. Ngapain mikirin masalah yang nggak tahu jalan keluarnya? Mulai sekarang kalau nggak tahu jalan keluarnya, tidur, serahin ke Tuhan. Kalau hidupmu baik, hidupmu benar di hadapan Tuhan, Tuhan berkatin orang yang dikasihinya pada waktu tidur kok. Ini buktinya, ternyata Tuhan buka jalan ya. Tuhan berkatin kita ya. Tuhan berkati loh. Bukan berarti saya malas-malasan. Jalan ini, apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Tuhan kok buka jalan. Apa saja kalau engkau ngalami tekanan, himpitan, persoalan, apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidup, kerjakan dengan tanggung jawab loh. Sebab dari apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan mulai berkatin hidupmu. Orang Kristen tidak boleh malas. Yang malas gak kerja gak usah makan. Kata Alkitab, hanya nyambungin tok. Makanya jadi orang harus rajin loh. Anak-anak muda ini terutama ini, kembangkan skillmu, kembangkan keahlianmu seperti Besaliel dan Aholiab. Kalau punya skill kamu kembangkan, suatu hari Tuhan akan pakai kamu. Keahlianmu dipakai untuk membangun, memperlengkapi pembangunan bait Allah, seperti Besaliel dan Aholiab. Nggak boleh jadi orang Kristen yang pelongo-pelongo di gereja, dengerin khotbah, ketawa-ketawa kan, sambil mati daging toh, ya nggak? Terus pulang kamu sibuk mikirin makan bakmi di mana ya, makan bakso di mana ya. Terus nggak tahu apa yang harus dilakukan. Orang Kristen harus pinter. Katakan saya harus pinter. Saya nggak mau bodoh. Harus jago, punya skill, punya keahlian. Tuhan memang maha kuasa, betul apa enggak? Siapa yang percaya Tuhan maha kuasa? Tuhan sanggup bisa kirim sekarung US dollar di kamarmu nggak? Bisa. Emas 2 kilo? Bisa. Caranya Tuhan memberkati tidak seperti itu. Caranya Tuhan memberkati lewat apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Artinya ada yang harus kita kerjakan. Kamu jengkang-jengking, lutut, losor, tengkurap, jempalitan di menara doa, kamu nggak bakalan bikin kaya. Kalau kamu bikin kaya mesti kerja pakai hikmat, pengertian, pengetahuan itu loh. Yang kamu duduk di gereja dengerin firman, merubah pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu sejalan dengan firman. Prakteknya kamu lakukan di dalam dunia marketplace, dan engkau jadi orang yang diberkati, jadi berkat di pekerjaanmu. Ketika engkau lakukan segala sesuatu dan Tuhan bikin berhasil, pekerjaanmu yang sejalan dengan Tuhan menjadi penyembahanmu. Orang bisa melihat tuh, kamu bisa berhasil, kenapa alasannya? Kamu ngadepin tekanan kok bisa enjoy, relax, kenapa ya? Kamu pengen tahu? Sini tak duduk bareng, ayo kita ngopi. Di Starbucks boleh, di kopi kenangan boleh, ayo duduk bareng, tak ceritain tentang rahasianya. Powerful, jadi berkat nggak? Tapi kalau kamu kerjamu, aduh gimana Tuhan? Pusing. Ini Amerika bangkrut nih. Gimana ya masa depan kita ya? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau mikirnya begitu terus tambah ruwet loh, tambah pusing loh. Kalau engkau sedang pusing, nggak tahu jalan keluar, resepnya ngapain? Makan terus berdoa tapi ya. Minta hikmat sama Tuhan ya. Jangan mikirin masalah yang belum terjadi. Siapa yang sering kayak begitu? Sampai migrain.
Saya nggak bisa tidur. Oh, masalah belum terjadi dipikirin dulu, buat apa? Pikirin apa yang terjadi hari ini, serahin ke Tuhan, jalan sama Tuhan. Baru Tuhan akan berkatin. Apa yang dikerjakan tanganmu, Tuhan baru bikin berhasil. Powerful nggak ikut Tuhan itu? Alkitab kan ngomong, ini khotbah di luar apa yang saya siapkan. Nggak kepake. Dengerin baik-baik. Tuhan mau kita loh, apa saja yang kita kerjakan di dunia marketplace, di dunia pelayanan, kok bisa jadi orang yang diurapin Tuhan dan dipakai Tuhan. Kamu pegang satu kunci, orang bisa dilawat Tuhan. Di rumah tangga jadi berkat buat anak dan cucu, di pekerjaan, di kantor. Bahkan harusnya kalau ada manifestasi kuasa Tuhan dalam hidupmu, sopir dan pembantumu bisa melihat Kristus melalui hidupmu. Kok nggak ada amin ini? Amen. Apa galak semua ini sama sopirnya? Harusnya dia bisa melihat Kristus kan? Betul apa enggak? Amen. Mereka yang harus bisa mencicipin Tuhan. Ketika kita semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin diubahkan Tuhan, orang yang paling dekat hidupmu yang paling bisa menikmatin Tuhan, siapa itu? Siapa yang paling dekat hidupmu itu lo sopo? Suami, istri, anak, cucu, mantu, pembantu, saudara. Mereka sekarang selama ini bisa nikmatin Tuhan atau kesel? Jawaban dewe. Jadi renungan di rumah. Kalau belum memanifestasikan kuasa Tuhan dalam hidupmu hari ini, bertobat, ambil keputusan. Oh, aku ini ada yang perlu dirubah nih. Pikiranku belum selaras dengan firman ini. Nanti coba buka di Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi saudara-saudara, mana? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar. Stop, semua yang benar itu apa? Kalau ngelihat suamimu bikin kesalahan, benar apa enggak? Tapi kan sering dipikirin. Kalau ngelihat di jalanan nggak benar, terus kamu marah-marah, sekarang mulai jangan bersikap seperti itu. Kalau ngelihat kelemahan orang, nggak usah diomongin, digosipin. Apalagi kalau pendeta, digosipin kan, heboh kan, sedep kan. Siapa yang suka ngomongin orang lain, ditambah-tambahin? Nggak ada pasti di sini, nggak ada, udah bertobat semua hari ini. Semua yang mulia. Kalau nggak mulia, ya nggak usah dipikirin toh. Betul apa nggak? Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Biasanya kita kepengaruh perkataan yang jelek orang lain kan? Siapa yang pernah kepikiran perkataan orang lain yang jelek? Nggak ada kelihatannya di sini. Nggak perlu dikotbahin kayaknya nih. Tinggal diangkat di surga semua ini. Semua yang manis. Kalau ada orang ngomong jelek, nggak usah dipikirin. Semua yang manis, perkataan yang manis, perlakuan yang manis dipikirin. Yang jelek dibuang dalam nama Yesus. Jangan dimasukkan dalam hatimu. Nanti kamu tambah sakit hati. Orang sakit hati itu gara-gara apa sih? Gara-gara dia mikirin yang jelek, yang buruk. Kepikiran terus, akhirnya stres. Migren, minum obat, gak bisa tidur. Terus semua sedap didengar. Padahal kita sering kali mendengar hal yang tidak sedap didengar, terutama di televisi. Tapi paling ramai ditonton ibu-ibu biasanya. Apa itu? Berita apa? Itu nggak benar, nggak usah didengerin. Mendingan dengerin khotbahnya di sini, kalau nggak khotbah saya. Terus semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Terus disuruh ngapain? Sekarang kalau pikiranmu udah mulai ngawur, ingat-ingat ini ya. Mulai fokus lagi pada Tuhan. Mulai fokus lagi pada Tuhan. Mulai fokus sama kita. Nanti pelan-pelan kamu belajar loh, mikir sesuai seperti Kristus. Dan kamu berjalan setiap hari, pikul salib sangkal diri, lama-lama diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Lewat tindakanmu, ucapanmu, dan perbuatanmu. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Udah lewat. Dengerin baik-baik. Nanti kalau ngadepin segala sesuatu yang tidak enak dalam hidupmu, apapun itu kejadiannya, pertama kali responnya ngapain? Coba senyum dulu yang paling manis. Respon kita kalau ngadepin sesuatu yang jelek, jangan ngomong apa-apa, langsung senyum coba. Loh, mana senyumnya ibu-ibu yang cantik-cantik ini loh? Ini mana senyumnya? Dengerin baik-baik ya. Kita kalau senyum dalam kondisi baik gampang ya. Terima proyek bagus, enak ya Pak. Terima berkat enak, seneng ya Pak. Wah, biar ketawa hehe. Tapi kalau ada orang maki-maki, jelekin di jalan, dipotong ngamuk-ngamuk, terus kamu langsung puji Tuhan. Nggak gampang tuh, dagingmu akan jerit-jeritan.
tapi harus dilakukan. Ketika mendapatin suami, kata-katanya agak sedikit kasar, kamu langsung ngomong apa? Langsung samperin suamimu, sayang cinta gula madu, engkau luar biasa. Nanti pasti suamimu akan tertuduh, iyalah aku bikin kesalahan loh. Kita mau senengin pasangan hidup kita. Para suami, kita harus senengin istri kita. Amin. Para istri harus senengin suamimu. Lewat tindakan, sikap, dan perbuatanmu, hidupmu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dimulai dan kau menaklukkan di pikiran tadi. Di area jiwa tadi harus diperbarui setiap hari dengan firman. Kita harus berubah. Dengar firman kayak begini, pulang dipraktekin. Waktu praktek, dagingmu akan jerit-jeritan. Di sini engkau bisa ketawa, betul nggak? Tapi waktu engkau praktek, engkau bisa nangis, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi setelah engkau lulus, dari ini, engkau pelan-pelan akan punya pengaruh, otoritas. Apalagi kalau engkau tiap hari nyembah Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hidupmu powerful, memiliki dampak yang gede dan dahsyat sekali. Tutup matamu, kita berdoa. Roh Kudus, aku materaikan firman ini dengan darah Yesus. Aku materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam batin kami, dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman ini jadi kehidupan. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, Engkau bicara secara pribadi. Angkat tanganmu dua-dua. Sebelum saya selesai, saya mau berdoa Bapak Ibu. Terus nyembah. Terus Tuhan. Setiap orang dalam ruangan ini tanpa terkecuali aku berdoa, buat mereka ngalami Tuhan. Ngalami Tuhan. Ngalami Tuhan. Inna bakahan narabasik ini mintipik ini mipipiana mataba. Engkau beri acara dalam ruangan ini Tuhan. Setiap orang biar ngalami Engkau secara pribadi. Aku berdoa Tuhan, ada orang-orang yang pingin ngalami Engkau. Siang hari ini aku berdoa, lawat mereka di tempat mereka berdiri saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Rala baka nama simin debikun. Himin debikin imi pipiana matoko. Makiro potoko sekono montoro popo hono piemi bikono. Tuhan terus. Kita mau nikmatin Tuhan. Aku berdoa, setiap orang dalam ruangan ini sekarang merasakan sesuatu yang ilahi dalam hidup mereka. Sekarang Tuhan, jamah mereka. Jamah mereka. Terus Tuhan, di sebelah sini ya, orang-orang yang haus dan lapar ini Kau lawat sesuatu yang ilahi. Terus Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, dalam nama. Hamba-Mu berdoa setiap orang dalam ruangan ini, mereka pulang diubahkan Tuhan. Mereka memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mereka dibentuk lewat proses permukaan, dan Kau sendiri yang beri kekuatan. Berjalan dalam kemenangan hari demi hari. Pikul salib, sangkal diri, mati daging, diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dalam nama Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu siang hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Sekali lagi.